Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Aliyah Podcast Al-Kafi, tentunya dalam edisi Ramadan. Tentu kalau misalkan kita masuk di edisi Ramadan, pembahasannya nggak jauh tentang dari seputar Ramadan seperti itu. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Amar sebagai host di acara Aliyah Al-Kafi kali ini. Oh ya, sebelumnya gimana kabar penonton di luar sana, teman-teman di luar sana? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pasti adalah kita harus bisa selalu konsisten menjaga ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini seperti itu. Nah, insya Allah untuk pembahasan kali ini untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat mal dan zakat fitrah seperti itu. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang menggapai keutamaan puasa, rahasia puasa Ramadan, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, seperti itu dan lainnya. Nah, insya Allah sekarang kita bakal membahas sedikit tentang fikih zakat mal dan zakat fitrah. Dan insya Allah juga sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Syamsuddin Siraj LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah. Wa anta ya Haidar? Alhamdulillah Ustadz, insya Allah. Nah seperti itu Ustadz. Jadi yang tadi udah saya jelasin di awal, kita bakal ngebahas sedikit tentang fikih zakat mal dan zakat fitrah seperti itu. Insya Allah. Nah kalau untuk awalan Ustadz, kira-kira boleh dijelasin gak sih Ustadz sedikit tentang perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah itu seperti apa sih? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, shaimin wa shaimat, ajakumullahu ajma'in. Masyaallah, di kesempatan yang baik ini ya Al-Fakir akan coba ya sama-sama mentelaah apa sih yang menjadi panduan singkat ya terkait dengan zakat mal dan zakat fitrah ya. Ini juga bagian dari pemaknaan kita akan makna dari takwa itu sendiri yang menjadi target pembentukan karakter takwa bagi insan-insan yang beriman kepada Allah, yang mendapatkan perintah siam di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ujungnya adalah untuk menciptakan kader-kader ataupun pribadi-pribadi yang takwa, taat, takut, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takut sendiri, taat sendiri, takwa sendiri kan bisa kita maknai dengan menjalankan semua syariat Allah ya, yang telah tentunya diajarkan oleh baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara takwa bisa kita definisikan makna dari hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hablum minallah kan sifatnya personal ya, masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib kita untuk sembah, kita taati, ya kan? Itu secara personal, ya. Ini untuk kemandirian kita secara personal. Nah, makna takwa yang lainnya adalah hablum minan nas. Nah, kita harus bisa menerjemahkan dalam kehidupan interaksi keseharian kita, gitu. Jangan hanya kita cukup merasa saleh secara pribadi, tapi kesalehan kita, yuk kita coba, kita tularkan, ya, kita berikan maslahatnya kepada masyarakat ataupun manusia di sekitar kita. Hablum minan nas. Nah, ini juga terkait dengan yang coba akan kita sama-sama kaji bersama Haidar saat ini, ya kan? Panduan zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah, ya kan? Karena kan untuk kemaslahatan masyarakat, ya tentunya, ya kan? Iya.
Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang 5 ya kan? Merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang memenuhi syarat-syaratnya tertentu ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in" dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ya kan? Dirikanlah olehmu salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang senantiasa ruku kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 ya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim." Perhatikan nih di sini nih ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain, hakikatnya bantuan itu kembali kepada kita. Subhanallah. Ya, kalau kita menyadari semua ibadah yang kita lakukan yang kaitannya dengan interaksi kepada orang lain, itu hakikatnya kembali kepada kita. Subhanallah. Ya, begitu mulianya ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan zakat itu ya membersihkan dan mensucikan mereka secara pribadi maupun secara nilai keberkahan harta mereka sendiri. Dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Subhanallah. Ya kan? Itulah bentuknya kita hablum minan nas, saling ta'awun ya kan? Ya ada feedbacknya gitu. Kita memberikan, orang lain juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Iya betul. In ahsantum li anfusikum dalam ayat Quran yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Nah, ayat ini diakhiri dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Subhanallah. Jadi yaitu kewajiban ibadah ini semata-mata kita tanamkan niatnya lillahi ta'ala ibtigha'a mardatillah, untuk semata-mata mencapai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menguatkan lagi nih kewajiban akan pentingnya kita mengamalkan syariat zakat ini, Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan ancaman, kalau bisa dibahasakan ancaman. Orang yang enggan ya menunaikan zakat dan dia meyakini nih akan ya kewajiban zakat itu sendiri, bahwa zakat itu wajib. Orang masuk dalam salah satu rukun Islam. Nah, dia dikategorikan orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih nanti di yaumil akhir. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun dalam surat At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. Dan orang-orang yang diberi kemudahan berupa keluasan rezeki hartanya, tapi hartanya itu mereka simpan aja, menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari di mana harta bendanya itu dipanaskan, ya, emas perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, nauzubillah, lambung mereka dan punggung mereka. Ya, kawayakwi itu apa? Mikwatun itu setrikaan. Jadi dijadikan setrikaan tuh. Emas, perak yang mereka tidak mau sedekahkan, tidak mau mereka infakkan di jalan Allah, itu nanti akan menjadi siksa di yaumil akhir. Nauzubillah. Inilah harta benda kamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan terdahulu. Nauzubillah. Lalu perintah zakat juga dalam tadi kan beberapa ayat ya. Lalu kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perintah untuk menunaikan zakat. Dalam hadis disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat Muaz bin Jabal untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Kemana? Ke negeri Yaman. Apa pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Muaz sebelum berangkat ke negeri Yaman? Ya Muaz, ud'uhum ila syahadatin an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ini subhanallah. Sampai seperti ini pesannya. Disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Mu'adz, ajaklah mereka, serulah mereka untuk bersaksi, untuk bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyatakanlah aku sebagai utusan Allah. Jika mereka taat, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka taat, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka, diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan disalurkan dan didistribusikan pada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Jadi maslahatnya itu, ya kan? Untuk kemaslahatan manusia di sekitarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan nomor hadis 1395 dan hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 19. Bisa kita telaah nanti. Ya. Ustaz, kalau tentu kan kalau misalkan kita ngebahas fikih zakat mal dan zakat fitrah pasti ada syarat-syaratnya. Iya. Nah, kalau misalkan dari syarat bayar zakat itu apa sih, Ustaz? Syarat-syarat zakat ya. Ya sama dengan ibadah-ibadah yang mahdoh yang lainnya kan. Namun untuk syarat zakat ini yang wajib mengeluarkan zakat adalah tentunya orang muslim, muslim dan muslimah tentu ya kan. Tidak ada kewajiban di luar orang muslim tentunya. Dan juga seorang muslim dan muslimah yang merdeka tentunya ya kan. Tidak dalam kekuasaan tuannya dan lain sebagainya. Tidak dipersyaratkan harus balik dan juga tidak dipersyaratkan berakal. Wah, ya kan? Tapi kalau syarat-syarat ibadah yang lain kan harus ada balik, ada berakal. Tapi untuk zakat tidak, karena anak kecil, ya kan? Orang gila ya, orang yang terganggu ya secara akalnya dan anak kecil jika memang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat, ya syarat wajib untuk hartanya. Juga tetap dikeluarkan zakatnya. Jadi syarat utamanya adalah Islam dan merdeka seperti itu. Kalau misalkan orang gila kan tadi walaupun mereka memiliki harta yang sudah memenuhi syarat juga kan harus tetap dikeluarkan. Nah, itu untuk mengeluarkannya itu apakah si orang itu atau diurus oleh ya tentunya diurus dengan wali-walinya seperti itu ya kan. Tapi kewajiban pengeluaran zakat dari mohon maaf yang terkait orang yang kurang akalnya ya diwalikan oleh kerabat terdekatnya tentunya ya kan. Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi ya tentu yang pertama harta tersebut dimiliki secara sempurna nih. Ya. Yang kedua harta tersebut adalah harta yang berkembang terus berkembang ya kan. Yang ketiga harta tersebut telah mencapai nisab, ya kan, telah mencapai haul, ya harta tersebut bertahan selama setahun. Ya kalau dalam ulama itu bersepakat setahunnya itu dalam hitungan penanggalan hijriyah. Ya. Lalu yang kelima harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok si muzakinya. Ya, jadi jangan mengeluarkan zakat tapi muzakinya diri pribadinya ataupun orang-orang sepenanggungannya malah terlantar. Tidak juga, tidak seperti itu syariat Islam ya kan. Lalu beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah ya kategori athman ataupun emas, perak, mata uang ya kan.
lalu hewan ternak, ya kan, unta, sapi, ya kan, kambing, pertanian, buah-buahan, gandum, kurma, anggur, kismis, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa ketentuan nih secara tabel untuk zakat mal ya, Haidar, ya kan. Ya kalau emas, ya kan, emas itu dengan hitungannya 20 dirham, ya kan. Ya 85 gram ya dari emas murni 24 karat, ya kan. Berapa besarannya? 2,5%, ya kan. Lalu yang perak itu 200 dirham, ya kan, 595 gram perak murni, ya, nggak ada campurannya. Berapa itu? Sama 2,5%, ya kan. Lalu mata uang, ya, dari zakat penghasilan kita nih. Nanti kalau subhanallah nanti misalkan Haidar di masa depan menjadi menteri misalkan, subhanallah, itu jangan lupa untuk zakat penghasilannya. Insyaallah. Dan juga kalau misalkan investasinya, depositnya, wah subhanallah, terkena untuk syarat-syarat zakat, ya harus gitu kan. Jika sudah mencapai nisab baik perak ataupun emas, nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta tuh kalau kita dirupiahkan, ya, hitungannya 2,5%. Hewan ternak, unta, sapi, kambing, kalau di kita kan agak khas juga ada kerbau, ya kan. Ya, untuk 5 ekor, unta itu 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Itu ada ketentuannya, ya, detailnya itu di bab yang lain, ya, zakat hewan ternak itu kan. Hasil pertanian, ya, 5 wasak atau sekitar 720 kg, ya kan. Dengan ketentuan zakatnya itu 10%. Dengan syarat apa? Pengairannya gratis. Ya, yang dimaksud pengairan gratis itu ya dari air hujan, seperti itu, ya kan. Iya. 5% dengan pengairan membutuhkan biaya, ya, dari irigasi segala macam, ya kan. Nah, itu kan dibedakan sampai sedetail itu para ulama, ya kan, membedakannya, ya kan. Lalu yang barang dagangan jika sudah mencapai nisab perak atau emas, nisab perak yang paling rendah yaitu sekitar 6 juta, sama 2,5%. Ya. Kalau misalkan di kemudian hari Haidar menjadi pengusaha, subhanallah kan, ya kan? Subhanallah, ya kan, masya Allah, ya. Lalu ada juga harta korun, ya, karun, ya, kalau bahasa kita karun, ya. Kalau dalam bahasa fikihnya itu rikaz, ya, barang temuan. Itu barang temuan. Itu tidak dipersyaratkan, tidak ada nisab, tidak ada haul dalam zakat rikaz. Ketika kita mendapatkan barang temuan, ya ada kewajibannya zakatnya, yaitu 20%. Subhanallah. Ya, jangan merasa memiliki, wah ini kan saya yang dapat. Tidak ada ketentuan dalam syariatnya. Ya, itu kan tadi penjelasan dari ketentuan zakat mal. Nah, kalau misalkan ketentuan dari zakat fitrah itu gimana? Ya, nanti kita akan masuk ke detail untuk zakat fitrah, ya. Keterangan yang tadi Bapak sampaikan itu semua zakat mal di atas memperhatikan haul. Apa tuh haul? Itu bertahan 1 tahun untuk kepemilikannya. Dalam tadi penanggalan hijriyah, ya kan? Kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Ya, kalau pertanian setiap kali panen, ya. Dengan tadi ketentuannya apa? Enggak, yang ketentuan diairi secara gratis ataupun berbiaya, ya kan? Seperti itu. Zakat perhiasan, emas, perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab, ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok kita, ya, dan dapat disimpan tuh, ya. Pada zakat barang, ya, barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas dan perak. Itu keterangannya dari apa yang tadi rincian saja. Seperti itu. Sehingga harta rikas, harta penemuan ataupun bahasa kita harta korun, harta karun, ya. Berarti harta zaman jahiliyah peninggalannya, orang-orang terdahulu sebelum masa kita berasal dari non muslim, ya, terpendam,
Dan qadarullahnya kita dapatkan, kita ambil dengan tidak disengaja, tanpa bersusah diri kita untuk mendapatkannya, ya, berupa perak, emas dan lainnya, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Oh, iya. Tidak harus menunggu satu tahun, Iya, gitu. iya. Tidak ada haulnya, ya 20% seperti itu. Itu seperti Ya. itu. Nah, untuk kalau misalkan ketentuan zakat fitrah itu gimana? Oke, masuk ya kita dengan Iya. istilah zakat fitrah, ataupun dulu Bapak ketika kecil itu dikenalkan juga dengan zakat fitri. Fitri karena berkaitan dengan kekhususan Iya. menjelang perayaan Idul Fitri, Iya, ya kan? Apa namanya zakat fitrah ataupun zakat fitri adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka. Ya, tidak sedang berpuasa lagi di hari-hari bulan Ramadan, gitu kan? Berarti di hari terakhir ya. Iya, nanti akan ada penguatnya dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sok, ya, satu sok kurma ataupun satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka, maupun budak, Iya. ya, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan perayaan sholat Id. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dengan nomor hadis 1503. Ya, hadis dengan riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 984. Ya, seperti itu rinciannya akan kita sampaikan nih. Iya. Ya, zakat fitrah itu wajib ditunaikan oleh siapa? Setiap muslim dan muslimah, ya kan? Iya, Tadi kan sudah pastinya. disampaikan oleh Rasulullah ya dalam hadisnya. Yang mampu tentunya untuk mengeluarkan zakat. Batas mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya, Iya. ya, dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari-hari Id. Jangan tadi yang Bapak sampaikan memberikan zakat tapi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya terlantar. Jangan. Tidak, itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang ia tanggung nafkahnya. Ya. Imam Malik mengatakan, dan juga ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama menyampaikan suami bertanggung jawab nih Haidar nanti. Pada saatnya Haidar sudah menjadi seorang kepala rumah tangga, ya, bertanggung jawab terhadap zakat fitri si istri, apalagi anak-anaknya tentunya, ya kan? Karena istri menjadi tanggungan nafkah dari seorang suami. Seorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu dengan terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Besok mau Idul Fitri, nah itu menjadi jadi syarat juga dia membayar zakat fitri. Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok. Nah, dengarkan ya. Makanan pokok kalau kita kan beras, kan. Kalau ini kan ukurannya standarnya ini kurma, gandum, ya kan, kismis, keju dan itu Timur Tengah lah. Nah, kalau kita tambah beras kan. Kalau apalagi di Papua sagu, ya kan. Iya, betul. Itu. Nah, para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah satu sok dari semua bentuk zakat fitrah kecuali qamh gandum dan kecuali zabib kismis. Sebagian ulama membolehkan dengan setengah sok. Ini ada ketentuan sok itu berapa? Satu sok, ya, dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang, ya, telapak tangan yang sedang nih. Antara ukuran Bapak dengan Haidar mungkin beda. Iya, betul. Tapi yang sedang aja ukuran satu sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Nah, ulama lainnya mengatakan bahwa satu sok kira-kira 2,157 kg. Ya, artinya jika zakat fitrah nih yang umumnya di masyarakat kita 2,5 kg seperti kebiasaan kita nih, itu sudah dianggap sah oleh para ulama. Seperti itu. Ya, zakat fitrah dengan uang, ya, tadi yang sempat ditanyakan oleh Haidar nih. Iya. Kenapa diuangkan aja Ustaz biar lebih simpel? Nah, para ulama, ya, terutama ini ada sebuah riwayat, ya, dari Abu Dawud, salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, menceritakan nih, Imam Ahmad dalam salah satu majelis ilmunya pernah ditanya nih. Nah, dan aku menyimak saat itu, kata Abu Dawud. Beliau ditanya oleh seseorang,
"Ya Imam, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk pengganti zakat fitrah?" Iya. Wah, apa Imam Ahmad menjawab? "Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zakat fitrah aslinya adalah makanan pokok. Makanan pokok. Iya, ini bisa kita telaah dalam kitab fikih nih Al-Mughni ya, jilid keempat halaman 295. Ya, subhanallah. Nah, seperti itu ya. Kalau ulama-ulama kontemporer, ulama kekinian itu terkait zakat penghasilan, zakat mal ya, itu mereka lebih cenderung membolehkan ya. Kalau di kita itu salah satu ustadz ya yang intens dalam ilmu fikih itu salah satunya Ustadz Ahmad Syarwat dalam bukunya Zakat Uang ya membolehkan. Dan juga ulama-ulama dunia yang kekinian ya, di sana ada Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, lalu para ulama yang berkumpul dalam Majma' Fikih Rabithah Alam Islami, dan ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya rahimahullahu taala, dan para ulama-ulama yang bergabung dalam Lajnah Daimah umumnya itu lebih sedikit konservatif, setuju atas kewajiban zakat uang dari hasil zakat mal, zakat penghasilan kita gitu. Nah, seperti itu. Itu yang terkait dengan sekelumit ya. Iya betul. Seperti itu. Nah jadi seperti itu teman-teman yang tadi udah dijelasin sama Ustadz Syam dari awal, mulai dari kewajiban kita membayar zakat, hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas, dan zakat itu sendiri menjadikan kita adalah orang yang bertakwa, dan sejatinya adalah ketika kita memberikan zakat kepada orang, bahwasannya zakat itu bukan hanya sekedar kita berikan, tapi semua yang kita berikan kepada orang hakikatnya akan balik kepada kita sendiri. Secara kebaikan. Iya, secara kebaikan bakal balik kepada kita sendiri. Dan tadi juga udah dijelasin sama Ustadz Syam masalah syarat bayar zakat, bahwasannya setiap muslim baik itu anak kecil atau maaf orang gila diwajibkan untuk menunaikan zakat seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan juga ketentuan-ketentuan mulai dari zakat mal, dari emas, perak, mata uang, hewan ternak, hasil pertanian, barang dagangan, dan harta karun atau di bahasa fikihnya kita kenal dengan rikaz, itu juga sudah dijelaskan, dan ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Dan ada juga yang mempertanyakan karena ada beberapa pendapat tentang zakat fitrah boleh dengan uang atau tidak. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam juga, karena memang ada satu dalil ya, satu hadis yang menjelaskan bahwasannya Imam Ahmad khawatir ketika kita bayar zakat fitrah menggunakan uang takut tidak sah seperti itu. Menyelesaikan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya kita sebagai kaum muslim tentunya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk mengeluarkan zakat, antara zakat mal maupun zakat fitrah seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan ya, paling sedikit untuk penutup ya. Untuk waktu ya, waktu yang afdol ya, karena ada afdoliyahnya kan dalam kita melakukan salah satu bentuk ibadah. Nah, waktu yang paling baik untuk penyerahan zakat fitrah itu para ulama menyampaikan ada 2 waktu. Yang pertama yaitu waktu yang paling afdol mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri sehingga dekat waktu pelaksanakan salat Id. Waktu yang kedua ya, dibolehkan bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah ataupun zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Id, sebelum sholat Id, sebagaimana yang pernah dicontohkan dilakukan oleh salah satu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, lalu yang terakhir juga jangan lupa kita harus memahami ya siapa-siapa aja golongan yang layak untuk menerima zakat, tidak semuanya gitu kan. Ada 8 golongan penerima zakat yang termaktub dalam
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 golongan. Yang pertama, orang fakir, orang miskin, amil zakat, ya, para mu'allaf yang dibujuk hatinya nih, orang yang baru masuk Islam, ya kan, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit ke hutang, untuk para pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, ya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ingat Haidar, ayat ini jelas menggunakan kata innama. Innama kalau kajian dalam ilmu nahwunya kan, bermakna apa? Lil hasr, ya, pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diperuntukkan diberikan untuk 8 golongan ini, 8 ahnaf ini, tidak untuk yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan yang tadi terakhir dijelaskan adalah 8 golongan orang yang sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat berikut yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam, yaitu ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, dan orang yang berada di jalan Allah, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa Ustadz Syam jelaskan dari awal hingga akhir tadi. Seperti biasa sebelum ditutup, selamat berbuka saya ucapkan kepada seluruh penonton dan teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, puasa kita di hari yang lalu, dan puasa kita di hari yang akan datang, dari awal hingga akhir, bisa diterima Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.